Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid, seorang mahasiswa Teknik Elektro Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, saya akan membuat rangkaian DC Motor Speed Control dengan IC Timer 555. Diawali dengan membuat rangkaian dan mensimulasikannya dengan software Proteus, lalu dilanjut pembuatan rangkaian skematik dan PCB menggunakan software KiCad. Untuk rincian komponen yang dibutuhkan apa saja, bisa dilihat di kolom deskripsi. Berikut adalah proses pembuatan rangkaiannya. Oke, ini penamaan rangkaian setelah selesai dibuat kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk konsep kerja dari rangkaian ini adalah dengan menggunakan konsep sinyal PWM atau modulasi lebar pulsa. Dengan komponen inti dari rangkaian ini yaitu IC Timer 555 yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM atau gelombang kotak-kotak. PWM adalah teknik di mana lebar pulsa atau durasi sinyal tinggi divariasikan untuk mengontrol tekanan output yang nantinya berpengaruh ke kecepatan putar motor. Dalam rangkaian ini, potensiometer atau RV1 memungkinkan untuk menyesuaikan siklus kerja atau duty cycle sinyal PWM. Memutar potensiometer akan mengubah nilai resistansi yang pada gilirannya akan mengubah lebar pulsa. Untuk lebih memahami penjelasan di atas, bisa dilihat pada gambar berikut. Duty cycle yang lebih tinggi atau lebar pulsa yang lebih panjang berarti motor akan berputar lebih cepat. Sedangkan duty cycle yang lebih rendah atau lebar pulsa yang lebih pendek berarti motor akan berputar lebih lambat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita asumsikan tegangan sumber yang diberikan yaitu sebesar 10 volt. Ketika menggunakan duty cycle yang lebih tinggi atau 75%, maka tegangan output atau keluaran akan sebesar 75% dari tegangan sumber, yaitu 7,5 volt. Sedangkan untuk duty cycle yang lebih rendah atau 25%, maka tegangan output keluaran hanya akan sebesar 25% dari tegangan sumber, yaitu hanya akan sebesar sekitar 2,5 volt saja. Untuk membuktikan teori ini, mari kita lakukan simulasi. Pertama-tama kita letakkan dulu atau tambahkan sebuah oscilloscope, lalu kita sambungkan ke komponen antara R2 dan sebuah transistor NPN. Lalu kita klik run untuk simulasi dan kita tampilkan oscilloscope-nya. Ini kondisi ketika nilai R-nya dari potensiometer saya atur ke nilai 90%. Dapat dilihat pada gelombang oscilloscope, ini termasuk duty cycle yang rendah. Nah, ini ditandai dengan lebar pulsa bagian atas yang lebih pendek. Ini berarti tegangan output yang
keluar itu rendah. Nah, dibuktikan dengan kecepatan putar motor yang lambat. Ketika saya kurangi nilai R-nya atau resistansi ke sekitar sebesar 15% atau 16%, maka duty cycle-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini itu termasuk duty cycle yang lebih tinggi. Ditandai dengan lebar pulsa yang lebih panjang. Atau gelombang atas akan lebih panjang daripada gelombang bawah. Maka tegangan output yang diberikan akan lebih besar dari yang tadi. Nah, ini dibuktikan dengan kecepatan putar motor yang lebih cepat dari yang percobaan awal tadi. Untuk simulasinya mungkin seperti itu. Kemudian selain dua komponen ini tadi, IC dan potentiometer, ada juga komponen pembantu lainnya, yaitu R1, R2, C1 dan C2 ini berfungsi untuk menentukan frekuensi dan siklus kerja gelombang persegi atau sinyal BWM. Kemudian untuk dioda D1, D2, D3 ini berfungsi untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan yang dapat terjadi ketika motor dimatikan dan juga dapat digunakan untuk kontrol arah motor. Untuk sedikit tambahan, kegunaan transistor di sini yaitu bertindak sebagai saklar untuk motor DC-nya. Ketika sinyal PWM-nya tinggi, transistor akan memungkinkan arus mengalir untuk menyalakan motor. Sedangkan ketika sinyal PWM rendah, transistor akan memutus arus dan akan menghentikan motor. Jadi itu konsep kerjanya itu seperti sebuah keran air. Setelah selesai mensimulasikan rangkaian di software Proteus, selanjutnya kita membuat rangkaian skematik dan PCB di software yang berbeda, yaitu dengan software Giget. Pembuatan rangkaian skematik telah selesai. Berikutnya kita mengisi atau memilih footprint pada setiap komponen yang telah ditambahkan sebelumnya pada rangkaian. Fungsi footprint di sini adalah untuk menentukan bentuk komponen nantinya pada saat kita melakukan wiring pada PCB. Beberapa komponen yang dipilih memang sudah terdapat footprintnya, namun ada beberapa yang masih kosong. Oleh karena itu, kita perlu pilih sendiri. Dalam pemilihan footprint, hendaknya memperhatikan spesifikasi dan detail komponen yang digunakan pada rangkaian.
Contohnya yaitu pada pemilihan footprint untuk kapasitor. Berdasarkan simbol pada rangkaian, terdapat dua buah kapasitor dengan jenis yang berbeda, yaitu kapasitor 1 atau C1 adalah kapasitor tidak terpolarisasi, dan kapasitor 2 atau C2 adalah kapasitor terpolarisasi. Maka dalam footprint yang akan kita pilih nantinya, untuk kapasitor 1 menggunakan model disk atau kapasitor keramik, dan untuk kapasitor 2 menggunakan model radial atau kapasitor elko. Selain itu, tentukan juga ukurannya. Untuk komponen lainnya juga sama, harus diperhatikan spesifikasi, detail komponen dan juga ukuran. Rangkaian skematik beserta footprint dari setiap komponen telah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan wiring pada PCB. Wiring adalah penyambungan jalur antar komponen. Setelah wiring pada PCB selesai dilakukan, kita bisa melihat hasil akhir rangkaian secara 3 dimensi, yaitu dengan cara memilih menu view, lalu kita pilih yang 3D viewer. Penampakannya akan seperti ini. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.